Mengenal busuk batang pada jeruk. Pembahasan kita kali ini merupakan lanjutan dari yang sebelumnya, terkait dengan amputasi batang jeruk. Silahkan subscribe dan aktifkan tanda loncengnya agar tidak ketinggalan video saya selanjutnya. Saat ada pertanyaan kenapa batang jeruk tersebut harus diamputasi, karena batang jeruknya sudah terserang penyakit. Penyakit apa yang menyerang jeruk ini? Identifikasi atau diagnosa penyakit berdasarkan referensi yang saya ketahui. Jeruk ini terserang penyakit busuk pangkal batang dan busuk akar. Ciri-ciri fisiknya dapat kita lihat dan diketahui pada gambar di awal video ini. Pada awal video tadi terlihat daunnya menguning, layu, kemudian gugur. Demikian juga halnya dengan buah jeruk ini yang sudah terserang penyakit. Itu buahnya menguning, kemudian layu, dan gugur. Selain itu, dahan dan ranting yang terserang penyakit terlihat mengering, sebagai pertanda bahwasanya dahan dan ranting tersebut sudah mati dan tidak produktif lagi. Berhubung penyakit ini belum 100% membunuh jeruk yang diserangnya, maka bagian jeruk yang terserang penyakit ini mesti dipotong, diamputasi, atau disingkirkan dari bagian jeruk yang masih sehat, agar yang masih sehat tersebut tidak tertular penyakit. Setelah kita lihat ciri dari serangan penyakit ini pada batang bagian atas, yaitu daun, dahan, dan ranting, sekarang mari kita lihat pada bagian pangkal batangnya. Pada batang bagian bawah yang kita tebang kemarin, terlihat sebagian besar kayunya sudah menghitam. Hal ini menandakan bahwasanya tidak ada lagi tanda-tanda kehidupan pada batang bagian bawah yang sudah kita tebang ini. Selain itu, aromanya juga kurang enak tercium. Baunya minta ampun. Seperti bau kayu yang sudah lama direndam di rawa, kemudian kita angkat, lalu kita cium baunya. Kira-kira seperti itu. Baunya sangat tidak menyenangkan bagi hidung yang menciumnya. Jika hidung bisa berbicara, ia pasti akan berkata, "Kenapa saya harus mencium bau yang seperti ini? Lebih baik bau parfum yang dikasih sama saya," kata si hidung. Baik, kita lanjutkan pembahasan tadi. Ini terlihat dahan yang masih sehat, yang kemungkinannya masih bisa kita selamatkan. Semoga saja masih bisa diselamatkan. Ini ada ibu-ibu yang sedang membersihkan di sekitaran pangkal batang. Gunanya sebagai langkah awal untuk mengatasi busuk akar dan busuk pangkal batang. Sebab salah satu penyebab busuk pangkal batang dan busuk akar ini, lahan yang kurang bersih, atau sanitasinya kurang baik, pengairannya kurang baik, dan drainase-nya kurang baik. Saat hujan, air cukup lama menggenang di sekitaran pangkal batang dan perakaran jeruk. Inilah yang menyebabkan pangkal batang dan akarnya membusuk. Untuk lebih mudah mengenal dan mendiagnosa ciri-ciri dari penyakit ini, saya akan membersihkan bagian pangkal batangnya terlebih dahulu. Dengan bros yang terlihat itu, dan air. Sebelum kita memulai aktivitas pembersihan batang jeruk ini, kita harus safety prosedur dulu ya. Setidaknya pakai sarung tangan karet untuk menjaga tangan kita agar tidak terkontaminasi oleh hama atau penyakit jeruknya. Pembersihan batangnya pun dimulai agar seluruh bagian pangkal batang jeruk ini bisa terlihat jelas. Tentu saja untuk memudahkan kita mengenali dan memahami ciri-ciri dari penyakit ini. Agar jika ada penonton yang berkebun jeruk atau menanam jeruk, bisa dengan mudah mengenali ciri-ciri dari penyakit ini. Karena pada dasarnya, channel ini saya buat hanya untuk berbagi pengalaman sebagai petani jeruk. Cara untuk mengatasi busuk akar dan busuk pangkal batang ini nanti akan kita bahas pada video selanjutnya. Setelah ini, sekarang kita fokus dulu untuk mengidentifikasi dan mengenal ciri-ciri batang jeruk yang sudah
terserang oleh penyakit busuk pangkal batang dan busuk akar. Busuk pangkal batang dan busuk akar ini merupakan penyakit sistemik yang merusak jaringan bagian dalam pada tanaman, bukan penyakit luar. Kalau diibaratkan pada manusia, ini bukan lagi penyakit kulit atau penyakit luar, tapi sudah masuk kategori penyakit dalam. Karena yang dirusak atau diserang oleh penyakit ini merupakan organ atau jaringan bagian dalam dari tanaman. Kita lanjutkan pembersihannya terlebih dahulu, agar ya tentu saja untuk lebih mudah kita mengenali ciri-ciri dari penyakit ini. Gosok terus bang, sampai bersih. Terlihat warna putih yang kita bersihkan itu bukan penyakitnya. Itu adalah kapur yang kita campur dengan belerang untuk mengatasi penyakit busuk batang ini sebelumnya. Berhubung cara seperti ini masih kurang mempan, makanya kita ganti dengan cara yang lain. Setelah dibersihkan, terlihat ini akarnya sudah menghitam sebagian. Sebagian lagi masih ada yang bagus sepertinya. Nah, itu tanda-tanda busuk akar. Akarnya tidak segar lagi terlihat, sudah menghitam. Nah, pangkal batangnya, ini kulit batangnya. Pokoknya bagian luar dari batang jeruk ini sudah mengelupas. Sebelum terkelupas, ini mengeluarkan semacam getah atau ter. Getah yang merupakan perlawanan dari jeruk ini terhadap penyakit. Kalau diibaratkan pada manusia, itu semacam sistem imunnya, darah putihnya yang menyerang penyakit yang menyerang tubuhnya. Itu reaksi dari jeruk untuk melawan penyakit yang menyerangnya. Itu jeruk ini mengeluarkan ter atau getah yang coklat kehitam-hitaman warnanya. Kemudian setelah kita kasih kapur, ter itu mengering. Karena ternya mengering atau getahnya itu mengering, selanjutnya kulitnya yang sudah terkena penyakit ini mengelupas. Nah, itu terlihat kulit yang mengelupas dari batang jeruk ini. Tandanya sudah terkena penyakit. Namun ada sebagian yang masih segar. Nah, itu ada yang masih terlihat segar. Itu yang bagian bawah. Ini bagian, kalau kita persentasekan dari batang yang tersisa ini, sekitar 45% itu masih sehat batang jeruknya. Dan 55% itu sudah terkena penyakit busuk batang, busuk pangkal batang dan busuk akar. Lalu apa penyebab penyakit seperti ini? Nah, berdasarkan referensi yang saya ketahui, penyakit seperti ini disebabkan oleh jamur. Nama jamurnya keren, Phytophthora. Tapi daya hancurnya, daya rusaknya terhadap tanaman cukup luar biasa. Bisa menyebabkan jeruk yang kita tanam ini mati secara tiba-tiba. Karena pergerakannya, aktivitas dari jamur ini bergerak secara sistemik, merusak batang dan merusak akar. Tidak terlihat perlahan. Kalau serangannya sudah mengganas, baru bisa terlihat dari adanya daun menguning, rontok, buahnya juga menguning, kemudian rontok. Itu yang terjadi. Jadi susah mengenalinya kalau tidak teliti dalam mendiagnosa, merawat dan memonitoring setiap batang jeruk yang kita miliki agar tidak kronis penyakitnya. Kalau ini sudah agak terlambat kita mengatasinya. Dan semoga saja penyakit seperti ini bisa diatasi atau disembuhkan. Kita nanti akan mencoba cara-cara terpadu, baik itu cara yang organik, cara yang anorganik, maupun dengan cara kimia. Nanti kita akan gunakan cara seperti itu, akan kita perlihatkan pada video selanjutnya. Dan kalau beruntung, mungkin saja jeruk ini bisa diselamatkan. Kalau tidak beruntung, berarti jeruk ini harus dihabiskan. Habiskan, dengan kata lain, diganti dengan tanaman jeruk yang baru, yang masih sehat. Yang sebelum ditanam kembali, itu harus dibersihkan dulu perakaran yang terkena penyakit ini dari jamur-jamur yang merusak tanaman. Jamurnya tadi bernama Phytophthora ya. Phytophthora.
Phytophthora ini merupakan jamur paling berbahaya bagi tanaman jeruk. Oke, sampai di sini dulu. Nantikan saya di video selanjutnya. Sekian dan terima kasih.